Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor konsumer. Yang pertama ada ICBP, kedua INDF, ketiga HMSP, keempat gudang garam, kelima UNPR, keenam Mayor, dan ketujuh ULTJ. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada ICBP. ICBP pada hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,27% ke level harga 8.975. Kalau dilihat transaksi asing, ICBP terus dijual asing bahkan dari pertengahan bulan Januari 2021 ya. Belum sekalipun asing net buy dan juga nilainya cukup besar ya. Kalau dilihat dari broker smart-nya terlihat broker JP distribusi di 10.000 yang nampung kecil-kecil ya. Tapi ya lumayan lah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP setelah hari Rabu ICBP breakout resistennya di 8.950. Hari Kamis ICBP koreksi tidak disertai volume dan volumenya sangat kecil. Dan kalau dilihat historinya secara jangka panjang memang harusnya support 8.950 ini dipertahankan, dan juga ini support dulunya resisten yang terbentuk dari 2016 sampai 2018. Jadi hampir 2 tahun ICBP bergerak atau menguji resistennya 8.950, gagal breakout terus, akhirnya pas dia breakout mampu rally panjang. Jadi perlu hati-hati kalau sampai ini di breakdown, ICBP bisa ke bottomnya lagi di bulan Juni dan Maret ya. Bottomnya ada di 8.150. Kalau kita tarik ke bawah itu sekitar 8% lagi. Kalau ditarik dari harga wajarnya di daerah 12.000 ini ya. Kita tarik ini 25%. Kalau sudah ke bawah ini baru ideal untuk MOS ya. Jadi seperti itu untuk ICBP. Untuk tren jangka pendek atau seminggu ke depan ada berpotensi rebound. Jadi untuk minggu depan ICBP kalaupun bisa ikut rebound, kalau ISG rebound ya ICBP akan menguji resisten terdekatnya ya, ini 9.200, itu sekitar 2,5% ya, kenaikan terbatas lah untuk ICBP ya. Tapi yang mau coba beli ya bisa aja beli untuk swing trade ya. Cut loss kalau turun dari 8.690 ya. Target profit kalau swing trade kita pasang agak tinggi ya. Jadi target profit di 9.600, dan kalau bisa lewat ya ke 10.000 lagi. Harusnya 10.000 ini area aman ya. Kalau saya lihat juga 10.000 sempat beberapa kali diuji dari 2019. Nih terlihat dari 8.950 dia breakout, terus sideways, bikin base di atas, terus naik lagi lebih tinggi. Jadi skenario nya bisa seperti itu, atau juga bisa seperti ini ya. Dia bikin base di atas 10.000 tapi malah gagal dan turun lagi. Semoga ini menjadi momentum ya. Cuman ICBP harus harap sabar, consumer belum dilirik ya. Kita lihat minggu depan gimana pergerakannya. Kalau pergerakannya mulai terlihat yang signifikan, kemungkinan ya saham-saham consumer akan naik juga ya. Jadi seperti itu untuk ICBP. Seperti ini trading plan saya akan cut loss di daerah 8.670. Dan target profit saya terdekat ini di EMA 60 dan EMA 200-nya di 9.700. Risknya 2%, rewardnya 8%. Jadi lumayan ya. Jadi seperti itu aja untuk ICBP. Yang punya dari daerah atas bagaimana? Kalau kita melihat tren jangka pendek memang arahnya masih downtrend, tapi ICBP masih di bawah harga wajarnya.
Jadi kalau ditarik time frame-nya midterm 6-9 bulan ke depan ya berpotensi ICBP ke atas. Yang penting sabar, lihat floating loss atau merah di portofolio ya. Itu kan baru floating, dan juga yang dipegang bukan saham-saham sembarangan atau saham-saham gorengan ya. Jadi kalaupun floating loss ya nggak masalah. Pasti kalau saham berfundamental bagus balik lagi ke harga wajarnya, minimal ke harga wajarnya. Dan juga ya, kalau saham berfundamental bagus dan harusnya dijual lebih mahal dari harga wajarnya. Jadi sekarang ICBP di bawah, ya minim-minim dia naik ke harga wajarnya aja 12.000 dan 34%. Kalau dapat dalam setahun ke depan dia mampu naik ke atas itu kan lumayan. Jadi seperti itu ya untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada INDF. INDF pada hari Kamis kemarin ditutup naik 2,85% ke level harga 6.300. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat ya lumayan ada sedikit akumulasi oleh Citigroup dan AK, BK juga, dan MKCS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INDF kalau minggu lalu ada yang ngikutin analisa saya, waktu itu saya bilang bisa spekulasi buy, cut loss-nya di bawah 5.960 dan sempat turun sampai 6.110, tapi kemudian naik baru balik ke harga beli ya, dan potensinya masih sama. INDF bisa melanjutkan kenaikan, minimal bisa menguji 6.430. Di situ ada EMA 20. Kalau itu mampu di breakout dengan disertai volume, harusnya INDF bisa lanjut naik ke arah 6.800 sampai 6.900 ini. Jadi skenario-nya masih sama. Kalau mau buy ya buy aja di harga sekarang, atau nawar lebih bawah juga nggak masalah, cuman tetap harus cut loss di 5.980 sampai 5.985. Jadi seperti itu skenarionya. Semoga INDF mampu mempertahankan supportnya di 6.170, dan juga INDF sudah membentuk lower high barunya di 6.110. Jadi semoga ini menjadi mulai tanda-tanda pembalikan arah. Walaupun dia tidak mampu breakout langsung ke atas lebih tinggi, ya kemungkinan dia akan sideways dulu di range harga supportnya di 6.170, resistennya di 6.890. Kalau ditarik range sideways-nya sekitar 10%, ya lumayan lah untuk yang swing trade ya. Jadi seperti itu untuk INDF. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada HMSP. HMSP pada hari Kamis kemarin ditutup naik tipis 1,09% ke level harga 1.345. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat masih ada distribusi di saham MSP, yang distribusi PD, NI, CC. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, HMSP sudah membentuk golden cross MACD tapi masih mepet. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya bagusnya HMSP kalau minggu depan dia bisa breakout dari 1.400, apalagi bisa tutup di 1.450. Itu masih bisa potensi bagus mengarah atau menguji EMA 60-nya di 1.500. Harga sekarang HMSP di bawah resisten yang dulunya support kuat dan juga support double bottomnya di 1.400 ya, sempat double bottom nih, terus dia rally yang kemarin sebelum cukai rokok naik, terus kena sentimen dia drop ya. Padahal waktu itu HMSP mau ke 2000 seperti analisa saya itu. Waktu itu ada, kalau teman-teman yang lama udah nonton, dulu saya bilang kalau udah dia naik 1.550 buy. Dan itu lumayan kemarin profitnya. Tapi kena sentimen 2 hari ARB. Dari 18%, ARB 2 hari 12% hilang. Jadi seperti itu untuk HMSP. Apakah bisa spekulasi buy untuk HMSP? Bisa ya. Cuman ini resikonya karena masih di bawah resisten, bisa aja dia gagal breakout dan ke bawah lagi ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet bisa nih ya.
cut lossnya di 1340 sampai 1345, dan target profit kalau di hari Senin dia mampu breakout, pasang targetnya di sini aja langsung di 1500. Jadi kalau hari Senin HMSP mampu breakout dari atau tutup minimal di 1425, hold aja, arahnya ke 1500. Kalau di 1425 itu sekitar 2,5%. Atau Bapak Ibu pasang trailing stop juga nggak masalah. Cuman kalau sampai dia break sekali lagi EMA 20-nya, harusnya dia bisa minimal menguji 1500 untuk HMSP. Jadi seperti itu aja untuk HMSP. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Gudang Garam. Gudang Garam pada hari Kamis kemarin ditutup naik tipis 0,58%. Kelapa harga 38.725. Kalau dilihat transaksi asing net buy cuman tipis ya selama 2 hari. Kalau dilihat dari broker semarinya, broker Kajet masih distribusi yang cukup besar di 1250 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM juga downtrend karena EMA 20 sudah di bawah EMA 60 dan EMA 60 sudah di bawah EMA 200. Tapi terlihat Gudang Garam sideway ya, atau membuat bisa dibilang best nih. 6 hari dia bergerak di range harga 38.300 sampai 39.082. Jadi semoga ada rebound juga ya INDF untuk minggu depan. Kalau kita tarik upside-nya, cuman ini saham-saham yang harganya mahal ya, bukan valuasinya mahal, harganya mahal di 38.000. Untuk minggu depan ada berpotensi GGRM menguji EMA 20-nya di 39.440 dan juga resisten yang ditarik garis di 39.800. Ya, potensi masih ada di 2,82% untuk target profit. Dan cut loss nih ya, cut loss kalau turun dari 38.000 ini ada gap di 38.195. Jadi cut loss saja kalau turun dari 38.000. Ya, cut lossnya di sekitaran 1,76% dan target profit di 2,82%. Ya, mepet ya, dan juga terlalu kecil range profitnya ya, karena emang nggak bisa besar-besar nih range sideway ya, kecuali udah mampu break dari 40.000, yaitu agak lumayan range sideways-nya. Nah, di sekitaran 6%. Jadi selama di bawah ini ya, ini skenario-nya. Kalau Bapak Ibu mau nunggu dia breakout juga nggak masalah ya. Kalau untuk disimpan 1 sampai 1,5 tahun, GGRM masih berpotensi besar ya, dan harga wajarnya itu ada di 70.000-an. Anggap aja di 70.000. Jadi ini masih berpotensi profit hampir 80%, cuman harus sabar. Tapi nggak usah kesana kesini aja dulu dia ya, ke range sideway-nya aja dulu. Nih 42% di 54.000. Peluang kesana ada nggak? Ya pasti ada. Waktu corona aja dia turun mampu naik, dan ini cuman sentimen cukai setiap tahun memang cukai naik, dan cukai tahun 2021 ini naiknya tipis, nggak setinggi waktu 2019 kalau nggak salah, apa 2020 ya, di 21% naik cukai. Ini cuman di 12,5%. Jadi menurut saya Gudang Garam masih berpotensi besar untuk memberi profit di 1 sampai 1,5 tahun ke depan lah. Kita pasang target agak panjang aja, jadi biar nggak terlalu memberi harapan untuk bisa profit cepat ya. Time frame-nya anggap aja 1 sampai 1,5 tahun ke depan. Tapi kalau dapat 42% itu sangat besar ya di satu saham. Jangan melihat waktu zaman-zaman corona kemarin, waktu saham-saham rally ini dari 24 Maret nih rally naik 100%, ada yang 50%, yaitu momentumnya pas dia turun dalam. Kalau sudah ideal seperti ini ya agak berat dia naik lebih tinggi ya. Jadi seperti itu aja ya untuk Gudang Garam. Yang mau hold juga nggak masalah, kalau mau yang breakout juga nggak masalah. Kalau mau beli di harga sekarang juga bisa. Cut loss-nya mepet aja 1,76% dan kemungkinan ya bisa ke trigger. Gudang Garam kalau kita cek, Gudang Garam naik-naiknya tipis,
Gudang garam turunnya tipis ya. Ini turun dalam ya, kemungkinan nggak ke trigger ya 1,7%. Kalau dilihat ini kemungkinan sangat kecil ke trigger ya. 1,7% itu sangat kecil ke trigger. Karena ya penurunan GGRM sudah terbatas, terkecuali kalau IHSG drop ya, bisa ke trigger. Jadi seperti itu aja untuk GGRM. Untuk yang cari profit lebar yang nggak cocok untuk GGRM ditradingkan saat ini ya, karena profitnya mepet dan naiknya pun mepet. Indikator MACD sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Harusnya GGRM bisa lanjut minggu depan minimal menguji resistennya di 39.600 sampai 39.700. Jadi seperti itu aja untuk GGRM. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada UNPR. UNPR pada hari Kamis kemarin ditutup naik 0,34% ke level harga 7.175. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat juga UNPR mulai diakumulasi ya. Terlihat yang akumulasi Morgan Stanley, YU, AH, ZP, CS, dan GR. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR sudah 3 hari tutup di bawah EMA 20-nya. Jadi masih sangat perlu hati-hati. Untuk yang trading mending wait and see aja dulu. Kalaupun mau beli coba buy ya, kalau touch-nya cukup dalam ya. Di 6.700 itu sekitaran 6%. Target profit terdekat 5,59% di 7.550. Jadi seperti itu untuk UNPR. Yang punya dari daerah atas nggak masalah, hold aja UNPR. Kemungkinan juga sudah penurunan terbatas dan harusnya UNPR mempertahankan 6.780-nya. Dan kalau UNPR tidak mampu breakout dari 7.550, UNPR akan bergerak di range sideways. Supportnya ada di 6.780, resistennya ada di 7.550. Kalau ditarik upside untuk range profitnya ya, kalau beli dekat support itu sekitar 9%, saya rasa cukup untuk swing trade ya. Kalau dapat 1 minggu atau 10 hari itu sangat besar ya. Jadi ya kalau Bapak Ibu mau beli ya beli dekat support aja di 6.900 belinya ya. Cut loss-nya agak tipis nih di 6.660 cut loss-nya, dan target profit di 7.500 sampai 7.540. Jadi seharga sekarang mending wait and see aja dulu. Tapi kalau mau di hold untuk mid term, harga sekarang cukup ideal ya, berpotensi memberi profit kalau dia balik aja ke 8.400 itu sekitar 20%. Mungkin enggak balik ke situ, sangat mungkin ya, cuman time frame-nya yang kita Pak. Saya pasang target sampai akhir tahun 2020 lah bisa balik ke situ. Jadi daripada Bapak Ibu simpan uang di bank ibaratnya kan, dan Bapak Ibu yang nggak bisa trading cuman mau beli dan tunggu, ya sekarang UNPR saatnya beli. Karena ya valuasinya ya lumayan murah, tapi belum murah banget. Cuma ya untuk balik ya kalau murah banget ya dia harus turun sampai 5.500. Itu IHSG harus crash ke berapa? Ke 5.500 juga mungkin IHSG akan crash atau menutup gap di 5.300 ya. Dan sekarang terlihat IHSG juga mulai membaik. Dan kemungkinan IHSG juga ya bisa mampu mempertahankan 6.000-nya. Jadi peluang untuk UNPR naik ada, dan juga supportnya ini ya seperti saya bilang tadi di 6.790. Dan juga biasanya UNPR bagi-bagi dividen ya, tapi dividennya nggak besar, paling di 1-2% kalau nggak salah. Ya lumayan lah daripada uangnya simpan di bank yang cuman dapat bunga 0,1%, tapi kalau untuk deposito ya lebih tinggi lah daripada dividen UNPR. Cuman untuk dapat profit atau capital gain, UNPR peluangnya lebih besar daripada deposito. Tapi yang namanya saham high risk high return ya, cuman risk UNPR bisa diminimalisir. Jadi seperti itu aja untuk UNPR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Mayor. Mayor pada hari Kamis kemarin ditutup di level harga 2.600 sama harga penutupan pada hari
Rabu. Kalau dilihat dari asing terus net buy, cuman ya jangan ngikut asing net buy, kita net buy. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan ini asing net buy dari tanggal 2 sampai 4 Februari, tapi sahamnya turun udah di 9% ya. Jadi jangan berpatokan asing beli lalu kita harus beli, kita harus lihat teknikal, lihat price action. Karena asing beli ini kita nggak tahu emang dia bilang mau jualnya kapan dan di harga berapa. Kan nggak bilang, dia cuman akumulasi, nggak tahu bulan depan, tahun depan, atau 5 tahun lagi baru dia jual ya. Jadi ini jangan terlalu berpatokan lah. Cuman kalau mau dilihat-lihat teknikal bagus, kalau asing beli yang signifikan misalnya terlihat, ya bisa kita buy. Kemungkinan akan naik dalam waktu singkat. Cuman kalau cuman asing net buy seperti ini, teknikalnya jelek, ya jangan dilihat asing ini. Ini sebagai menambah untuk keputusan beli ya. Cuman yang paling utama lihat price action, lihat teknikalnya. Kalau teknikalnya bagus, kalau Bapak Ibu masih ragu, lihat asing. Kalau asing beli yang banyak, kemungkinan ada peluang naik lebih tinggi. Tapi kalaupun asing jual, teknikalnya bagus, ya bisa aja naik. Jadi jangan terlalu berpatokan sama asing. Jadi seperti itu aja. Kita cek broker summary-nya. Kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja ya. Nggak ada yang terlihat berlebihan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor masih belum ya, wait and see aja dulu karena candlenya juga kurang bagus, volume nggak kelihatan yang signifikan kecuali dia mampu breakout 2700 di minggu depan, potensi bagus. Cuman kalau masih tidak mampu menguji EMA 60 nya ini atau melewati, ya berpotensi besar Mayor ke 2420 sampai 2450. Mayor ini ya sudah lumayan tinggi ya. Dulu saya rekomendasikan, dulu waktu dia di daerah 2500 ini saya sudah bilang spekula buy ya, udah naik 20%. Dan sekarang ya mending tunggu dulu lah. Cuman kalau Bapak Ibu mau buy ya cut loss-nya mepet aja. Cut loss di 2530, target profit hampir sama ya di 2700, itu sekitar 3,56%. Kalau mau Bapak Ibu seperti itu skenario-nya ya bisa pakai trading plan saya. Indikator MACD garis biru masih mengarah ke bawah, walaupun bar chart di bawah 0 makin tipis. Ya kita lihat minggu depan lah. Semoga Mayor juga mampu breakout resisten 2700. Yang punya dari daerah atas bagaimana, hot aja menurut saya ya untuk Mayor. Karena Mayor juga masih aman. Harusnya Mayor mempertahankan, kalaupun buruk-buruknya turun, 2390 ini akan dipertahankan karena itu adalah support EMA 200 yang bisa dikatakan support trend Mayor. Kalau sampai breakdown apalagi terkonfirmasi, ya Mayor akan downtrend lagi dan bisa turun lebih dalam ya. Tapi harusnya ya buruk-buruknya Mayor turun sampai 2390. Jadi seperti itu aja untuk Mayor. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada ULTJ. ULTJ pada hari Kamis kemarin ditutup naik tipis 0,31%, kalau harga 1575. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat biasa aja ya. Ada sedikit akumulasi di broker CC. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal cukup bagus karena dia mampu rally naik dan tutup di atas resistennya yang sekarang menjadi supportnya di 1555. Untuk minggu depan ada berpotensi ULTJ kalau rebound menguji 1620. Di situ ada EMA 200 dan EMA 60. Jadi ke situ peluang ULTJ terlihat juga dari indikator MACD garis biru mengarah ke atas dan sudah membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi dan peluang ULTJ untuk naik ada. Kalau Bapak Ibu mau buy di harga sekarang ya cut loss-nya mepet aja nih. Cut loss-nya di 1540 dan target profit di 1620. Pasang trailing stop kalau mampu lewat. Arah selanjutnya ke 1650. Cuman ini ya profit kecil ya, di bawah 5%, bahkan ya cuman di 4-3% ya. Kalau Bapak Ibu mau lumayan, cuman
low profit low risk, karena risknya lebih kecil, profitnya juga lebih kecil. Jadi yang Bapak Ibu nggak kuat di saham-saham volatile seperti di KF, di komoditas, di konstruksi, ya ini cocok saham-saham defensif, saham-saham consumer ya. Jadi seperti itu aja untuk WLTJ, minggu depan berpotensi ke atas. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.